Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Catatan Santri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang dapat menyebabkan santri tidak betah di pondok. Alangkah bahagianya seorang orang tuanya yang memondokkan anaknya dan anak tersebut bahagia dan nyaman serta menikmati kehidupan di pondok agar kelak bisa membekali dirinya dengan ilmu agama. Untuk mencapai impian yang luar biasa, seseorang butuh usaha, harapan, dan doa yang sama luar biasanya. Termasuk anak-anak yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Banyaknya hal baru yang ditemukan bisa jadi rintangan tersendiri bagi anak. Parahnya, rintangan tersebut bisa jadi mematahkan semangat dan membuat anak ingin pulang. Alasan dibalik anak gak betah tinggal di pondok. Rindu rumah. Ini biasa terjadi kepada siapapun yang hidup di perantauan. Gak cuma anak baru, penyebab satu ini juga bisa dialami santri lama, loh. Ada yang memilih bertahan, ada juga yang memilih menyerah. Bukan hal mudah untuk tinggal dengan suasana baru. Belum lagi, kebanyakan anak akan sangat merindukan keluarganya karena baru pertama kali berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu yang cukup lama. Gak pandai bergaul. Akan cukup sulit bila anak termasuk tipikal yang gak mudah bergaul. Terutama, pesantren dipenuhi oleh orang-orang baru yang tentunya memiliki macam sifat dan kebiasaan daerahnya. Anak akan butuh usaha ekstra untuk mencari teman baru dan membaur dengan yang lain. Meski begitu, sebenarnya di pondok sendiri selalu ada santri lama maupun pengurus asrama yang membantu santri baru untuk bergaul. Pelajaran yang sulit. Semua orang tahu jika pesantren punya metode dan pelajaran tertentu untuk mendidik murid-muridnya. Pada awalnya, anak mungkin akan sedikit terkejut dan kesulitan menyesuaikan. Sebab mereka harus menghafal dan memahami sesuatu yang masih asing. Inilah yang memicu anak menyerah dan meminta ingin pulang. Insecure. Mengikuti poin sebelumnya, beberapa santri baru mungkin cukup mudah menyesuaikan kemampuannya dengan pelajaran yang sulit. Dari mulai menghafal, memahami, hingga cara bergaul yang baik. Anak kamu bisa saja dilanda rasa insecure karena merasa terbelakang dan sulit menyamakan langkah dengan teman-temannya. Jadwal yang padat. Bukan hal yang aneh bila pesantren lekat dengan jadwalnya yang padat. Santri harus bangun pagi buta dan memulai pengajian, melanjutkan sekolah, mengaji, dan mengaji lagi. Gak hanya itu, anak juga harus tetap mengulang pelajaran dan menghafal selama beristirahat di asrama. Beberapa anak mungkin memilih mundur karena kelelahan. Selebihnya bertahan demi cita-cita dan tujuan. Menu makanan. Walau sudah di era modern, ternyata masih ada pondok pesantren yang menerapkan hidup sederhana kepada santri. Menu makanan yang disediakan pun gak jarang jadi permasalahan, terutama bagi anak yang sensitif soal makanan. Bukannya menambah energi, anak malah gak punya nafsu untuk makan. Perasaan tidak nyaman dengan lingkungan baru. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan tinggal di luar rumah atau terpisah dari keluarga. Perubahan lingkungan, teman baru, dan rutinitas harian dapat menjadi tantangan yang sulit bagi mereka. Rasa kangen pada keluarga dan teman-teman, anak-anak seringkali merindukan keluarga dan teman-teman mereka ketika mereka jauh dari rumah. Rasa kangen ini dapat membuat mereka merasa sedih, cemas, atau terisolasi di pondok. Kurangnya dukungan emosional. Jika anak merasa kurang mendapatkan dukungan emosional dari pengurus atau staf pondok, mereka mungkin tidak merasa nyaman atau terhubung dengan lingkungan tersebut. Dukungan emosional yang memadai sangat penting bagi kesejahteraan anak. Ketidakcocokan dengan aturan dan tata tertib. Anak-anak mungkin tidak betah di pondok jika mereka merasa aturan dan tata tertib yang diterapkan terlalu ketat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kebiasaan mereka.
Ini dapat menciptakan rasa tidak nyaman atau kurangnya kebebasan untuk berekspresi. Kurangnya kegiatan yang menarik. Jika pondok tidak menyediakan kegiatan yang menarik atau sesuai minat anak, mereka mungkin merasa bosan atau tidak ada yang dilakukan. Anak-anak membutuhkan stimulasi dan kegiatan yang membangun minat mereka agar tetap betah. Gangguan interpersonal. Jika ada konflik atau masalah antara anak dengan sesama penghuni pondok atau staf, hal itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan membuat anak tidak betah. Memiliki masalah dengan seseorang. Pesantren adalah tempat di mana tiap-tiap penghuninya berasal dari daerah dan budaya yang berbeda. Perbedaan pandangan bisa jadi faktor yang memicu permasalahan antara satu dengan yang lain. Gak cuma sesama santri, permasalahan juga bisa timbul di antara anak dengan pengurus asrama, bahkan guru. Cari tahu baik-baik jika saja anak kamu gak betah karena persoalan tersebut dan segera selesaikan. Kira-kira mana yang menurut kamu membuat anak ingin menyerah? Apakah bisa diperbaiki? Cari tahu dan bicarakan solusinya bersama anak, ya. Penting bagi pengurus pondok dan orang tua untuk berkomunikasi dengan anak-anak secara terbuka, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan mencari solusi yang mungkin. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, mendukung, dan menarik di pondok dapat membantu anak-anak merasa lebih betah dan terhubung dengan baik dengan lingkungan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, semoga dapat menambah wawasan Anda dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mondok, gak keren.